Selamat datang di podcast H3. Hakku, hakmu, hak kita. Baik teman-teman, pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang hak-hak politik internasional. Nah teman-teman, sore hari ini kita akan kedatangan tamu. Nah, kita langsung saja panggil tamu kita. Selamat datang. Baik teman-teman, sebelum itu kita belum kenalan ya, belum tahu nama ya. Oke. Baik, saya Renci atau nama panjang saya Mary Kuliah. Di sini saya sebagai host. Silakan perkenalkan nama. Halo, saya Mariam Mali. Halo, perkenalkan saya Krisdayanti Beis. Halo, saya Christine Paminateu. Baik teman-teman, sore hari ini kita akan membahas tentang hak-hak politik internasional. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman perkenalan singkat tentang tema hak-hak politik internasional. Baik ya teman-teman, hak-hak politik internasional itu adalah seperangkat norma yang mengatur hak individu dalam kehidupan berpolitik di tingkat internasional maupun di dalam negara. Baik ya teman-teman, kita masuk pada yang pertama di sini. Saya ingin bertanya pada teman-teman ya, mengapa topik ini sangat penting untuk diambil. Baik kepada teman-teman ingin menyampaikan pendapat, dipersilakan. Mungkin dari saudara Rifa. Ya, menurut saya politik itu sangat penting karena politik menjabarkan inspirasi tertinggi dalam dan dorongan mendalam kita sebagai manusia dalam komunitas di semua tingkatan. Baik teman-teman semuanya, kita masuk pada yang kedua, itu tentang pengertian dan sejarah hak-hak politik internasional. Mungkin teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman, mungkin dari saudara-saudara ingin menjawab kepada, mungkin dari saudari Mir. Baik, jadi yang saya ketahui tentang hak-hak politik internasional yaitu hak asasi manusia yang dijamin dan dihormati oleh negara sehingga setiap orang dapat dijamin kebebasannya dalam bidang politik. Nah, hak-hak politik internasional tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Itu mungkin dari saya. Baik teman-teman, tadi kita sudah melihat pengertian dari hak-hak politik internasional. Sekarang mungkin dari saudara Yerli lagi bisa menjelaskan apa itu sejarah dari hak-hak politik internasional. Kepada saudari Yerli, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hak-hak politik internasional. Nah, sejarah hak-hak politik internasional dapat dikaitkan dengan Kovenan Internasional. Nah, hak sipil dan politik yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember tahun 1966, Kovenan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret tahun 1976. Nah, Kovenan ini merupakan bagian dari piagam internasional dan hak asasi manusia. Baik, kepada saudari, terima kasih. Mungkin teman-teman kita akan lanjut pada bagian yang ketiga, itu tentang instrumen internasional untuk perlindungan hak-hak politik. Mungkin dari lain ingin menyampaikan terkait materi yang tadi saya tanyakan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai instrumen internasional untuk perlindungan hak politik. Nah, di sini menyatakan bahwa setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan negara mereka, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Komponen internasional tentang hak-hak sipil dan politik
Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Lani. Sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, itu tentang tantangan dan pelanggaran hak-hak politik. Mungkin saya akan memberi kesempatan kepada Saudari Reva untuk bisa menjelaskan apa saja tantangan yang dihadapi oleh hak-hak politik internasional. Kepada Saudari Reva, saya persilakan. Baik, jadi menurut saya tantangan yang dihadapi hak-hak politik internasional seperti ketidakstabilan politik, kekuatan dan reputasi negara, kegagalan kerjasama internasional, kompleksitas geopolitik, terus ketidakkesepakatan dalam interpretasi HAM, ketidakmampuan lembaga internasional dalam penegakan kepatuhan. Baik, kepada Saudari Reva, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk pada pelanggaran hak-hak politik internasional. Di sini saya akan memberi kesempatan kepada Saudari Mirly untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelanggaran hak-hak politik internasional. Kepada Saudari Mirly, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak-hak politik internasional. Nah, pelanggaran hak-hak politik internasional merujuk pada tindakan-tindakan yang menghambat atau melanggar kebebasan politik individu atau kelompok dalam konteks hukum internasional. Dan hak-hak politik diakui secara luas dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Baik, terima kasih kepada Saudari Mirly. Baik, teman-teman semuanya, kita akan masuk lagi ke bagian yang kelima, itu tentang peran masyarakat internasional dalam melindungi hak-hak individu dan hak-hak politik. Mungkin kepada Saudari Lani dipersilakan untuk menyampaikan apa saja yang termasuk dalam peran masyarakat internasional dalam melindungi hak-hak politik. Kepada Saudari Lani, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran masyarakat internasional dalam hak-hak politik. Peran organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan LSM Global dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak politik. Sanksi internasional dan tekanan diplomatik sebagai cara untuk mendorong perbaikan situasi hak-hak politik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lani. Baik teman-teman semuanya, kita akan masuk lagi pada bagian yang ke-6. Baik ya teman-teman, jangan bosan dengan kami ya. Oke, kita masuk pada bagian yang ke-6. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dan individu? Baik, mungkin kepada Saudari Mirly, saya persilakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran masyarakat sipil dalam mengatasi masalah sosial di Indonesia. Nah, masalah sosial di Indonesia sangatlah penting karena mereka dapat menjadi penggerak perubahan sosial yang positif dan membantu memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, peran masyarakat sipil dalam mengatasi masalah sosial di Indonesia memiliki merujuk bahwa masyarakat sipil memiliki peran yang vital dan membangun masyarakat yang baik dan adil. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Mirly karena sudah menyampaikan argumennya tentang apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil dan individu. Baik ya teman-teman, sekian materi yang bisa kami bagikan kepada teman-teman ya. Mungkin dari sini saya akan mengambil kesimpulannya dari tema hak-hak politik internasional dari sistematika yang telah kami bahas. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya bahwa hak-hak internasional, hak-hak politik internasional adalah, baik ya teman-teman, saya akan menyimpulkan dari materi semuanya. Baik teman-teman, saya akan menyimpulkan bahwa hak-hak politik internasional itu adalah sebuah kebebasan, kesetaraan,
dan partisipasi global membahas secara mendalam hak-hak politik yang menjadi dasar demokrasi dan kebebasan individu, serta bagaimana hak-hak ini diakui dan dilindungi di tingkat internasional, serta dengan pengantar sejarah, instrumen perlindungan internasional, serta tantangan dan pelanggaran yang dihadapi di banyak negara. Dilanjutkan dengan peran organisasi internasional dan masyarakat sipil dalam melindungi hak-hak ini. Diskusi ini diakhiri di bagaimana pendengar berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan kebebasan politik di dunia. Baik ya teman-teman, sekian kami undur diri ya. Bye. Baik ya teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa nonton lagi ya. Dadah.